Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah pengelolaan pesisir terpadu atau Integrated Coastal Management yang disingkat ICM bagi mahasiswa semester 7 program studi manajemen sumber daya perairan. Pada pertemuan minggu ini kita akan menginjak ke modul 5 dengan topik pengembangan pengelolaan pesisir terpadu dan siklus implementasinya. Modul ini membahas tentang siklus dan tahapan dalam pengembangan dan implementasi program ICM, kemudian faktor-faktor kunci yang menjamin suksesnya program ICM di suatu daerah, dan hambatan potensial untuk pengembangan dan implementasi program ICM ini. Jadi dibahas juga tentang faktor-faktor mendukung sukses dan juga faktor-faktor potensial yang menghambat pelaksanaan ICM. Nanti modul ini akan dibahas dalam 3 kali pertemuan. Secara umum tujuan dari modul ini adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk mengenali dan mendiskusikan tahapan dan siklus pengembangan dan implementasi program ICM, mengidentifikasi dan mendiskusikan faktor-faktor kunci yang menjamin suksesnya program ICM, dan mengidentifikasi dan mendiskusikan hambatan potensial untuk pengembangan dan implementasi program ICM. Sesuai dengan tujuannya, maka diskusi pada modul ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu pertama, langkah dan tahapan kunci pengelolaan pesisir terpadu, faktor-faktor kunci menjamin suksesnya program pengelolaan pesisir terpadu, dan hambatan potensial untuk pengembangan dan implementasi program pengelolaan pesisir terpadu. Pada minggu ini kita akan membahas satu materi, yaitu bagian 1, langkah dan tahapan kunci pengelolaan pesisir terpadu. Sesuai dengan prinsipnya, ingat ya, prinsip dari pengelolaan pesisir terpadu yang pertama adalah manajemen adaptif, kemudian koordinasi dan integrasi, dan prinsip ketiga adalah pengelolaan berbasis ekosistem. Nah, pada prinsip manajemen adaptif, ICM itu dilaksanakan melalui siklus yang berulang berdasarkan tahapan-tahapan yang sistematis. Jadi setiap saat bisa diulang ya dalam suatu siklus sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi. Dalam satu siklus ya, terdapat 6 tahapan dasar. Jadi dalam satu siklus perencanaan hingga implementasi ICM itu ada 6 tahapan yang harus dilalui. Pertama adalah persiapan tentunya, kemudian mengawali program atau disebut dengan inisiasi, kemudian baru masuk ke tahapan pengembangan berbagai rencana, kemudian adopsi rencana untuk diimplementasikan, baru diimplementasikan, dan tentu ada evaluasi untuk perbaikan dan konsolidasi atau penyempurnaan. Nanti berulang lagi. Kalau kita gambarkan seperti ini siklus. Jadi ini adalah satu siklus program ICM. Nah, ini materi ini yang kita bahas dalam 1 kali pertemuan ini. Jadi siklus perencanaan dan implementasi program ICM. Nah, mulai dari tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini apa saja yang dilakukan? Beberapa kegiatan-kegiatan penting pada
tahap persiapan ini ya, terutama dalam rangka menetapkan mekanisme manajemen program ya, yang sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga, antar sektor, multidisiplin, integrasi, dan berbagi sumber daya. Jadi dari awal konsep keterpaduan itu sudah diterapkan. Jadi ada koordinasi antar lembaga dan lintas sektor. Nah, tahap ini juga perlu disusun rencana kerja, ya, mulai menyiapkan rencana kerja ya, dan anggaran program, termasuk juga menyiapkan atau mengatur sumber daya manusia dan keuangan. Pada saat ini juga dilakukan identifikasi ya, dan konsultasi awal stakeholder, jadi mengadakan pertemuan-pertemuan konsultasi dengan stakeholder, pelatihan staf, terutama staf inti yang akan mengelola program, serta pembentukan sistem pemantauan dan evaluasi program. Jadi dalam rangka memantau dan mengukur kemajuan dan hasil-hasil dari pelaksanaan program. Sehingga perlu disusun rencana pemantauan program atau disebut rencana monitoring program. Nah, ini di awal ya yang disebut tahap persiapan. Kalau tahap persiapan ini sudah selesai dengan dihasilkannya rencana kerja dan anggaran dan juga rencana monitoring program ini, masuk ke tahap inisiasi. Jadi tahap mengawali, ya, tahap inisiasi. Nah, dalam tahap inisiasi penting untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah yang akan dikelola atau ditangani ya, melalui penyusunan baseline data dalam bentuk penyusunan profil pesisir ya, atau kondisi pesisir atau baseline kondisi pesisir. Jadi profiling istilahnya, membuat profil tentang kondisi awal. Dari profil pesisir ini akan dilanjutkan dengan identifikasi isu dan masalah, serta prioritisasi masalah yang akan dikelola. Profil pesisir ini juga akan menjadi dasar dalam kajian awal yang disebut dengan kajian awal risiko lingkungan. Ya, misalnya risiko terhadap pencemaran, kesehatan akibat pencemaran, misalnya risiko dari dampak perubahan iklim. Ini dilakukan pada saat inisiasi. Nah, pelaporan kondisi pesisir atau profil pesisir diperlukan untuk menetapkan kondisi dasar, identifikasi masalah dan tindakan manajemen terkait, serta pemantauan dan penilaian dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan di berbagai tingkatan. Nah, sistem manajemen informasi terpadu, ya, sistem manajemen informasi terpadu ini mulai sudah dirancang ya, dalam rangka menyiapkan sistem untuk penyimpanan dan manajemen data serta informasi teknis yang relevan sehingga nantinya dapat diakses dan dibagikan dengan mudah kepada para pihak. Ya. Nah, ini profil pesisir atau baseline kondisi pesisir akan menjadi masukan atau input di dalam penyusunan sistem manajemen informasi tentang pesisir. Nah, juga pada saat ini perlu dilakukan
kegiatan kampanye penyadaran publik tentang masalah pesisir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya program SCM untuk mengatasi masalah yang kompleks. Juga dilakukan konsultasi dan membangun konsensus di antara pemangku kepentingan bahwa kita akan melaksanakan program RCM dalam rangka menggalang partisipasi dari pemangku kepentingan yang luas. Nah, sedangkan rencana yang akan disiapkan yang penting di sini pada tahap inisiasi ini adalah penyusunan rencana strategis. Rencana strategis ini adalah rencana yang menyediakan arahan pengelolaan pesisir jangka panjang yang dimulai dari perumusan visi sampai kepada nanti program-program prioritas. Nah, dalam rangka pelaksanaan dari rencana ini, maka perlu juga dilakukan pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas ini adalah pengembangan kapasitas daerah secara menyeluruh. Kalau pada saat persiapan itu hanya pelatihan sumber daya manusia inti yang mengelola program, pada inisiasi ini mulai dilakukan pelatihan atau diklat-diklat untuk membangun kapasitas dari beberapa pemangku kepentingan kunci, baik dari segi teknis, kapasitas teknis maupun manajerial. Nah, setelah ini diselesaikan tahap inisiasi, kita masuk ke tahap 3, yaitu tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini berkontribusi untuk menetapkan komponen utama dari sistem tata kelola, ya, sistem tata kelola pesisir, seperti yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, ya. Seperti pada modul sebelumnya sudah dibahas tentang sistem tata kelola pesisir. Jadi komponen sistem tata kelola yang perlu diselesaikan pada tahap ini, ya, pada tahap pengembangan ini kita menyiapkan sistem tata kelola. Sistem tata kelola itu adalah perangkat pengelolaan atau instrumen pengelolaan. Dia berupa penataan kelembagaan dan kebijakan, merumuskan kebijakan-kebijakan. Nah, penataan kelembagaan ini terutama adalah mekanisme koordinasi antar lembaga atau koordinasi antar sektor. Nah, penting juga pada saat ini mulai dilakukan kajian risiko. Pada tahap inisiasi sudah dilakukan kajian awal risiko. Pada tahap pengembangan dilanjutkan juga penyempurnaan kajian risiko sampai kepada keluarannya berupa manajemen risiko. Jadi manajemen risiko adalah upaya yang akan dilakukan untuk mengurangi risiko, baik risiko terhadap kesehatan terutama maupun keselamatan, maupun risiko terhadap kerusakan ekosistem. Nah, selanjutnya dilakukan penyusunan rencana zonasi. Ya. Rencana zonasi ini adalah alokasi ruang dan sumber daya pesisir sesuai dengan peruntukannya, ya, di mana zona perlindungan atau konservasi, di mana zona perikanan tangkap, zona perikanan budidaya, zona pariwisata, zona pelabuhan, pertambangan, alur, pelayaran, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu dilakukan penyusunan rencana pengelolaan. Rencana pengelolaan ini adalah rencana yang memuat tentang program-program prioritas dalam 5 tahun, ya, yang menjadi kesepakatan dari
instansi terkait. Nah, selanjutnya dibuat rencana aksi pengelolaan. Rencana aksi yang lebih spesifik ya terhadap isu-isu tertentu. Ya, biasanya berlaku 1-3 tahun. Nah, yang terpenting juga pada saat pengembangan ini adalah tentunya menyiapkan rencana pengembangan pembiayaan. Jadi mekanisme pembiayaan berkelanjutan dan opsi-opsi investasi publik dan swasta. Jadi mulai merancang mekanisme pembiayaan terhadap program-program secara berkelanjutan, mungkin bisa diperoleh melalui investasi masyarakat maupun swasta dalam mengelola sumber daya pesisir. Berikutnya adalah pada saat ini juga dilakukan penyusunan rencana pemantauan lingkungan secara terpadu. Kalau pada tahap pertama itu menyusun rencana pemantauan program, sedangkan pada saat pengembangan ini disusun rencana pemantauan lingkungan terpadu. Misalnya rencana untuk memantau kondisi terumbu karang, rencana memantau kondisi mangrove, rencana memantau kualitas air, stok ikan, dan lain sebagainya. Nah, juga penting adalah penyusunan rencana komunikasi atau rencana partisipasi stakeholder. Jadi dalam rangka menggalang partisipasi penuh dari pemangku kepentingan, itu penting direncanakan. Jadi siapa target untuk komunikasi, pesan-pesan kunci apa yang perlu disampaikan, ya, dan bagaimana taktik komunikasi itu harus direncanakan. Sehingga para pemangku kepentingan bisa digalang partisipasinya secara lebih luas untuk terlibat di dalam pengelolaan. Nah, setelah rencana-rencana ini selesai semua, nanti keseluruhannya akan masuk ke dalam tahap adopsi. Tahap adopsi itu adalah seluruh rencana-rencana ini akan diformalkan, ya, diformalkan melalui otorita pemerintah, ya. Jadi berdasarkan otorita pemerintah. Jadi nanti ada penetapan-penetapan ya dalam produk hukum di sini. Nah, setelah itu akan dibuat strategi implementasi rencana strategis, ya, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi. Jadi bagaimana rencana-rencana ini dilaksanakan dengan baik itu juga harus disusun strategi, ya, strategi untuk melaksanakan rencana. Nah, terakhir juga di sini ada mekanisme pembiayaan. Kembali lagi, mekanisme pembiayaan ini juga dilegalisasi, ditetapkan aturannya, ya, seperti itu. Nah, setelah peraturan perundang-undangan, atau proses legislasi adopsi ini selesai terhadap keseluruhan rencana dan mekanisme, kita masuk ke tahap implementasi program. Jadi semua program-program itu telah dilaksanakan pada fase ini. Tapi penting juga di sini menyusun rencana koordinasi dan manajemen program. Pada tahap kelima ini adalah butuh koordinasi yang kuat agar program-program itu bisa terlaksana dengan baik. Dan seluruh program dikelola dengan baik. Itu. Dalam rangka implementasi beberapa rencana aksi dan tetap monitoring lingkungan secara terus-menerus dilakukan, ya, untuk mengetahui perkembangan atau perubahan-perubahan dari lingkungan.
dengan adanya program. Nah, dalam beberapa tahun berjalan, implementasi ini perlu dilakukan evaluasi ya berdasarkan hasil monitoring. Jadi hasil monitoring ini dilakukan evaluasi. Selanjutnya kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki masuk ke dalam tahap 6, penyempurnaan dan konsolidasi. Ya, konsolidasi ini artinya supaya lebih mantap, lebih solid. Nah, terutama yang perlu disempurnakan ini adalah berkaitan dengan kelembagaan. Jadi ditinjau kembali kelembagaannya, apakah sudah bagus, ya, sudah kuat untuk mendukung manajemen program, kemudian juga monitoring program dan evaluasi. Mungkin juga akan dilakukan revisi atau penyempurnaan terhadap strategi dan program-program aksi, atau nanti pengembangan strategi-strategi baru sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Mungkin ada strategi baru yang akan diterapkan untuk mengefektifkan pelaksanaan program, dan sekaligus melakukan perencanaan untuk siklus program berikutnya. Jadi mulai melakukan perencanaan lagi dengan menyempurnakan semua rencana ini. Ya, jadi mulai lagi kita masuk ke tahap 1, persiapan. Nah, demikianlah yang dimaksud dengan siklus. Ya, jadi pada saat sampai ke tahap ke-6, ya, kita akan mulai lagi untuk tahap 1. Dalam satu siklus ini bisa butuh waktu 5-8 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Dalam satu siklus, ya. Nah, dalam satu siklus ini tentu banyak pengalaman yang diperoleh di dalam melaksanakan program sebagai bekal untuk meningkatkan siklus berikutnya. Nah, demikianlah siklus perencanaan dan implementasi program ICM. Untuk lebih detailnya dipelajari pada modul dan kita akan ketemu pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih.